Serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk dan rapat paripurna DPRD Nganjuk dengan agenda pidato pertama Bupati Nganjuk masa jabatan 2025-2030 berlangsung dengan hikmat. Kegiatan yang digelar di Pendopo KRT Sastro Kusumo ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, pimpinan dan seluruh anggota DPRD serta purna tugas PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna. Prosesi sertijab ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh purna tugas PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna, Bupati Nganjuk Marhain Jumadi, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Dilanjutkan dengan penyerahan memori jabatan dari purna tugas PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna kepada Bupati Nganjuk Marhain Jumadi didampingi Wakil Bupati Nganjuk Trihandi Cahyo Saputro. Selanjutnya digelar rapat paripurna DPRD Nganjuk dengan agenda penyampaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk masa jabatan 2025-2030 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono. Dalam arahannya, Wagub Jatim menekankan pentingnya sinkronisasi antara program pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Provinsi Jawa Timur. Ia meminta Kabupaten Nganjuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang dijalankan selaras dengan visi dan misi Provinsi Jawa Timur yang termaktub dalam RPJMD. Emil juga mengingatkan terhadap sejumlah PR yang harus segera ditandatangani, antara lain RPJMD yang harus segera diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Ya, tadi disampaikan kalau kita memperhatikan postur dari PDRB, Produk Domestik Regional Bruto, selama 2016 sampai 2023 memang terjadi peningkatan di sektor industri pengolahan. Investasi yang ditargetkan 1,5 triliun juga akan banyak bertumpu pada investasi di sektor industri pengolahan padat karya. Maka fokusnya tadi tentunya adalah bagaimana ini tata ruangnya clear dulu. Bagaimana tidak lagi jangan sampai ada kemudian permasalahan yang berkaitan dengan keseimbangan antara lahan sawah dengan lahan-lahan yang akan diperuntukkan untuk industri yang katanya berkisar 1.900-an hektar itu tadi. Nah, ini yang menjadi PR penting, begitu pula dengan mempersiapkan sumber daya manusianya. Tentunya memang semangat kerja sebagai pekerja yang merantau dengan yang berada di kampung halaman sendiri itu adalah hal yang manusiawi dan lumrah kalau agak berbeda, gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita mendorong sebuah pembekalan yang bukan saja fokus pada keterampilan tapi juga kepada etos kerja dan karakter yang kemudian akan semakin meningkatkan kepercayaan dari investor untuk masuk ke Kabupaten Nganjuk. Sementara Bupati Marhain Jumadi menyampaikan beberapa hal penting terkait arah pembangunan Kabupaten Nganjuk ke depan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara semua pihak, baik pemerintah daerah, Forkopimda, DPRD hingga masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada satu pihak, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama. Marhain mengungkapkan dalam 100 hari pertama masa jabatannya akan memprioritaskan beberapa program strategis, antara lain ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan pariwisata. Selain itu, Marhain juga berencana untuk mengintegrasikan data antar OPD dalam satu sistem yang terhubung. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar instansi dan mendorong efisiensi pemerintahan. Program 100 hari ke depan itu ada 5 instruksi kemarin ya. Satu yang kaitannya dengan infrastruktur, jalan, jembatan, dan sampai kita antisipasi tanah longsor banjir ya. Maka PU, kemudian BPBD, kemudian LH harus standby. Kemudian kaitannya dengan inflasi ekonomi ya. Sekarang kan pemotongan anggaran kurang lebih 50%. Maka kita harus ada program untuk efisiensi, maka harus ada satgas kaitannya dengan pengangkatan anggaran. Kemudian yang ketiga adalah instruksi untuk peningkatan pendapatan, karena transfer dari pusat sekali lagi berkurang 50%, tentunya kita harus kreatif. Maka pajak dan retribusi harus kita genjot betul. Kemudian yang keempat, ini menjelang puasa, Lebaran, maka satgas pangan harus turun. Juga untuk jaga inflasi, misalnya Dinsos, kemudian
Dinas Perdagangan dan Perindustrian harus turun ke pasar, lihat cek betul perkembangan harga-harga, terutama bahan pokok ya. Sehingga harus betul-betul kita. Kemudian untuk sosial harus program-program bersama-sama untuk bantuan-bantuan sosial. Jadi ada 5 instruksi. Hadir pula dalam Sartijab Forkopimda Nganjuk, Komisioner KPU dan Bawaslu, para kepala OPD dan para di lingkungan Pemkab Nganjuk, pimpinan BUMN dan BUMD, pimpinan partai politik, ormas tokoh masyarakat, dan akademisi. Rafli Fajri Julianto, TV Bangsa Nganjuk, Jawa Timur.